Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Mission Care Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro dimanapun Anda berada yang mendengarkan acara dari Mission Care malam hari ini. Kami bersyukur untuk yang kedua kalinya kami tampil di acara ini. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita akan buka dulu dengan doa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada Mission Care Bandung untuk bisa tampil di acara Maestro 92,5 FM dalam rangka memperkenalkan Mission Care di Kota Bandung dan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang bisa mendengarkan acara ini lewat streaming. Bapak berkati kami, baik yang menyampaikan informasi, yang akan membawakan renungan, yang akan memberikan kesaksian, dan hamba-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan malam hari ini menyenangkan hati-Mu, dan kami semua diberkati lewat acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini untuk kali yang kedua setelah minggu lalu siaran perdana, malam hari ini saya Yunus Timotius, Ketua Mission Care Bandung, berkesempatan untuk menyampaikan kepada Anda semua apa itu Mission Care, kenapa Mission Care ada, dan sebagainya. Minggu lalu, Ibu Herawati sebagai salah satu pendiri dan Bapak Siman Sunarto sebagai bendahara telah menjelaskan bahwa Mission Care ini adalah sebuah yayasan yang berdiri 26 tahun yang lalu. Nanti bulan Oktober ini akan berusia persis 26 tahun. Dulu berdiri di Kota Bandung, tetapi kemudian oleh perkembangan kantor pusat dipindahkan ke ibu kota negara, Kota Jakarta. Ya. Dan sampai saat ini Mission Care ada di 27 kota dari Sabang sampai Merauke. Apa sih yang dilakukan oleh Mission Care? Mission Care mengumpulkan dana dari para membernya, di mana member ini memberikan donasi setiap bulan, dan semua apa yang dikumpulkan oleh Mission Care itu dicatat dan kemudian dilaporkan setiap bulan di website www.missioncarebandung.org. Juga bisa dilihat setiap saat di sekretariat. Intinya, berapapun dana yang diterima, semua dikelola dengan tanggung jawab dan kemudian transparan, sehingga siapapun bisa mengetahui dipakai untuk apa saja. Nah, member yang memberikan donasi kemudian dikumpulkan dan kemudian Mission Care membaginya dalam bentuk subsidi kepada 3 kelompok penerima subsidi. Yang pertama adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dan 2 diantaranya malam ini akan memberikan kesaksiannya. Dan kemudian yang kedua adalah guru-guru agama yang mengajar di sekolah negeri, di mana mereka itu hanya sukarelawan, diberikan honor seadanya. Dan yang ketiga adalah mahasiswa sekolah tinggi teologi. Ya, itulah Mission Care, dan kami berharap lewat acara setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 19.25, Sobat Maestro digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk bisa bergabung bersama dengan kami sebagai member. Berapapun besarnya donasi yang diberikan, itu tetap menjadi berkat. Pengganti kita yang tidak bisa pergi kemana-mana, tapi ada yang melayani Tuhan di pelosok-pelosok, di desa-desa, dan dananya kita topang. Baik, Sobat Maestro, sebentar kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Sekretaris Mission Care Bandung, Bapak Daniel Setiawan. Beliau akan menyampaikan renungan lewat lewat telepon maksud saya, ya. Kita sedang ada di radio ini, ya. Tetapi kita akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh beliau lewat telepon. Baik, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam. Iya, sehat. Sehat. Puji Tuhan.
terdengar jelas di situ, Pak. Terdengar jelas dan merdu, Pak. Baik. Waduh, puji Sudah 5 menit. Sekarang kesempatan bagi Bapak untuk menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan selama 5 menit. Silakan, Pak. Oke, bisa dimulai sekarang ya, Pak. Baik. Shalom, Sobat Maestro sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya bersyukur bisa sharing renungan firman Tuhan untuk Sobat-Sobat Maestro dan semua member partner Mission Care. Nah, seperti kita ketahui bahwa hari-hari ini kita menghadapi satu ujian atau cobaan yang cukup berat lah ya. Bagi kita semua, seluruh dunia mengalami yang sama. Nah, di tengah-tengah seperti itu, apa yang harus jadi pegangan kita untuk bisa minimal survive dan kalau bisa menang, mengatasi semuanya ini. Nah, saya terus terang waktu awal-awal pandemi ini mengalami goncangan juga, kaget gitu dalam arti khawatir terus. Tapi puji Tuhan, setelah sebagai anak Tuhan yang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penyelamat saya diingatkan oleh Roh Kudus untuk merenungkan, dan ini yang saya akan bagikan. Dan ini 3 ayat yang menjadi pegangan saya setiap hari saya baca, setiap hari saya renungkan, ya, dalam rangka khususnya menghadapi pandemi ini, ya. Yang pertama dari 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai atau diuji melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat ini saya dikuatkan. Terus pikiran saya juga, mindset saya dibukakan. Apa itu? Ternyata masa pandemi ini adalah masa-masa training. Training dari Bapa di sorga untuk menguji iman kesetiaan kita kepada Dia. Nah, jadi kalau kita dalam masa training, itu kita harus menanggalkan yang lain-lain, fokus pada gimana lulus training ini. Karena setiap training biasanya ada ujiannya. Jadi sekarang saya fokus, dan saya juga sharing bahwa fokus bagaimana saya menang, mengatasi segala persoalan berat, baik ekonomi, kesehatan, dan yang lain-lain. Ya, sebagai anak Tuhan kita harus jadi pemenang. Nah, bagaimana di tengah-tengah masa seperti ini kita tetap bisa mengalami damai sejahtera, tidak khawatir. Kemudian tetap bersyukur, apapun itu. Karena kita yakin bahwa semua ini seizin Tuhan dan dalam kemampuan kita seperti yang dilihat Tuhan. Meskipun secara manusia berat sekali. Terus ayat yang kedua dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita melihat, membaca, merenungkan kata segala perkara, itu artinya tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Jadi perkara COVID, perkara pandemi, perkara apapun lah, itu dapat kita tanggung asalkan kita memenuhi syaratnya. Yaitu apa? Di dalam Dia, di dalam Kristus. Karena dari situlah kekuatan yang sesungguhnya itu akan turun dan mengalir di dalam diri kita. Ya. Nah, ini yang saya renungkan. Jadi ketika problem berat sehari-hari, problem apapun, saya ingat ini.
bahwa saya harus ada di dalam Dia, harus berdoa, harus menyembah Dia, harus bergantung beriman kepada Dia, harus ada di dalam Dia, harus ada di dalam Roh. Karena dari situlah kekuatan kita untuk menghadapi segala perkara itu yang berat itu. Nah, itu ayat kedua yang menjadi pegangan saya dalam menghadapi persoalan dan problem sehari-hari yang kita hadapi bersama. Nah, praktisnya bagaimana? Nah, satu ayat lagi. Ini ayat yang terakhir. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Termasuk pemerintah Indonesia dan presiden dan segala jajaran menterinya dan sebagainya. Dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau pemerintah, presiden, menteri itu ditetapkan oleh Allah, jangan sekali-kali kita berontak sama ini kedaulatan Allah ini. Nah, khususnya dalam hal problem pandemi ini, kita harus taat kepada ketentuan pemerintah tentang prokes, tentang PPKM, dan sebagainya. Memang, mentaati itu tidak mudah. Dan rasanya ingin berontak, khususnya para pelaku bisnis. Jadi bisnisnya turun, sepi, dan sebagainya. Ya, teman-teman saya yang berdagang di mall tuh pada mengeluh semua. Saya selalu sharing ini, tiga ayat ini, untuk menghibur mereka, untuk menguatkan. Dan saya harap Sobat Maestro juga terkuatkan oleh tiga ayat ini dengan merenungkannya terus. Karena dengan seperti inilah kita akan menang. Ya, kita taat aja. Jangan bantah-bantah kepada pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam mengatasi segala macam kesulitan yang kita hadapi sebagai bangsa Indonesia. Bentar lagi 17 Agustus kita 76 tahun merdeka. Mari kita sama-sama bersyukur. Selama 76 tahun Tuhan sudah pelihara bangsa Indonesia dan terus akan berjalan sebagai pemenang. Yang pada akhirnya nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Begitulah renungan saya malam ini. Semoga menjadi berkat dan menguatkan iman kita semua untuk menjadi pemenang dan menang dari masalah-masalah pandemi dan sekitarnya. Amin. Baik, terima kasih Pak Daniel. Waktu kita berjalan terus, waktu kita singkat sekali ya. Terima kasih. Tuhan, sama-sama. Dan Sobat Maestro, saya malam ini mengundang dua partner Mission Care Bandung, yaitu satu pendeta Markus Eko yang melayani Tuhan di Padalarang. Saya pikir Pak Markus sudah masuk. Ya, selamat malam. Belum ya. Yang kedua adalah pendeta Larmin Manurung yang ada di Parakan Muncang. Baik. Shalom, selamat malam Pak. Bukan ya. Oke, baik. Ya. Shalom, selamat malam. Belum, Pak. Ya, pendeta Markus Eko. Siap-siap, Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah on air ini, Pak. Ya. Oh iya, Pak. Terima kasih. Pak Markus adalah salah satu partner dari Mission Care Bandung. Betul, Pak ya? Betul, Pak. Bapak pelayanan di sebuah gereja yang berlokasi di Padalarang, Kabupaten Bandung. Betul, Pak. Iya, Pak. Sejak kapan melayani Tuhan, Pak? Kami melayani Tuhan itu, Pak, untuk di Padalarang tahun 2000, Pak. Tahun 2000. Iya. 21 tahun yang lalu. Betul, Pak. Aduh. Sebelum di Padalarang ini ada pelayanan dulu, sebelumnya di tempat lain, Pak? Sebelumnya di Padalarang di Gading Tutuka Soreang, Pak. Kenapa? Di Gading Tutuka Soreang. Iya. Jadi sebelumnya pernah di tempat lain juga. Iya, Pak. Oke, betul. jadi sejak kapan pertama kali melayani Tuhan, Pak? Sejak tahun 1998, Pak. Oh, itulah awalnya ya. Awalnya Oke. di pengembalaan begitu. Baik. Pak, selama tahun 98 sampai 2021 ini udah berapa kali pindah itu Pak lokasi tempat ibadahnya, Pak?
2 kali Pak. Jadi 2 kali. Buka itu sama di Padalarang ini. Oke, di Padalarang seluruhnya berjalan dengan mulus-mulus saja Pak? Oh puji Tuhan Pak, memang Tuhan tolong kami di Padalarang. Pergumulan saya juga banyak. Oh banyak. Oke, sedikit cerita Pak, pergumulannya apa ini melayani Tuhan di daerah sana? Oh ya, untuk pelayanan di sana pergumulan kami yang pada dasarnya adalah memang mulus-mulus saja Pak. Tetapi yang perlu kita, pergumulan saya hari-hari ini adalah jiwa-jiwa Pak. Ya. Jiwa-jiwa Pak. Oh jiwa-jiwa ya. Jiwa-jiwa di sekitar kami ini masih perlu bimbingan lebih lanjut. Oke, berapa sekarang jemaat Pak? Kami ada sekitar anak dengan anak sekolah minggu, pemuda remaja, ada sekitar 75 Pak. 75. Ya. Boleh tahu ruangan ibadahnya berapa kali berapa Pak? Ruangan ibadah kami itu ada 12 panjang, lebarnya 6 Pak. Oh, jadi 72 meter ya. Itu milik sendiri Pak? Itu ya kemurahan Tuhan atas campur tangan Mission Care Pak Pembawa Hati. Itu milik Tuhan gitu Pak. Oke. Baik Pak. Kira-kira apa harapan Bapak ke depannya untuk pelayanan Bapak di Padalarang ini? Harapan saya tentunya adalah saya bisa membangun jiwa-jiwa di sana di Padalarang supaya pekerjaan Tuhan juga semakin berkembang Pak. Mohon doanya kami. Baik. Selamat melayani Pak dan tetap setia melayani Tuhan ya walaupun di tengah-tengah kesulitan apalagi masa pandemi ini ya. Terima kasih. Mission Care luar biasa. Puji Tuhan. Baik, itu tadi Pendeta Markus Eko yang melayani Tuhan di daerah Padalarang. Saya sudah pergi ke sana, saya sudah khotbah di sana di gereja beliau. Naik ke atas. Ya, Oke, satu lagi adalah Pendeta Larmin Manurung. Ini melayani Tuhan di Parakan Muncang, ya, di Parakan Muncang. Ini juga sama. Kita naik ke atas ya, cukup tinggi daerahnya. Baik, ini mungkin sudah masuk. Shalom. Bapak Pendeta Larmin Manurung. Ya, siap. Iya. Bapak juga salah satu dari partner di Mission Care Bandung. Iya. Iya. Pak Larmin sudah berapa tahun? Sejak kapan ini melayani Tuhan, Pak? Puji Tuhan, kalau kita pelayanan di Parakan Muncang, tepatnya di Cimanggung Sumedang, dimulai tanggal 10 Agustus 1997 Pak. 97, beda 1 tahun dengan Pak Markus Eko. Iya, sekarang sudah 24 tahun. 24 tahun. Sejak berdiri Pak, sejak Bapak melayani, sudah di situ atau pernah pindah-pindah? Oh, sebelumnya saya sebenarnya Pak pelayan dari Kalimantan, dari Hukum. Kalimantan, oke. Bagaimana Bapak memulai pelayanan di daerah Parakan Muncang? Apakah semuanya berjalan mulus-mulus atau ada hambatan-hambatan Pak? Ya, kita memulai pelayanan itu memang Pak diutus Tuhan ya di Sumedang. Kita mulai dalam doa, kita kelilingi daerah itu. Tahun pertama kita mulai dengan 1 jiwa. 1 jiwa. 1 jiwa. Jadi 2 tahun berikutnya ada tantangan. Kita di demo sama MPI, Garis, dan yang lain-lain sampai tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai terakhir 2015. Saya di sidang mengapa saya ada di Parakan Muncang Cimanggung Sumedang, dan berkali-kali diutus saya di sidang dan saya menjawab mereka bahwa saya diutus Tuhan ke daerah Cimanggung Parakan Muncang supaya orang Sunda juga semua. Nah itu Pak. Jadi berkali-kali kita mau ditutup dan puji Tuhannya. Dan sudah pernah Pak ditutup? Sempat berapa bulan. Berapa bulan malah? Jadi tidak ada ibadah? Ibadahnya kita jadi berbagi-bagi Pak. Oh, jadi pindah-pindah? Ada dibagi berapa tempat, ada 4 tempat.
Kemudian bagaimana akhirnya bisa kembali beribadah dengan bebas sampai sekarang? Nah, akhirnya kita membangun hubungan dengan tokoh agama. Membangun hubungan ya, itu kuncinya. Membangun hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat, Pak. Oke. Seperti itu. Jadi sampai sekarang udah mulai bebas beribadah, Pak? Puji Tuhan, Pak. Sudah kita bebas beribadah. Iya. Saya pernah datang juga melayani di tempat Bapak dan saya melihat sendiri bagaimana kondisi yang ada di sana. Berapa kali berapa ya, Pak, tempat ibadahnya ya? Yang aula utama itu 12x8. Bagaimana kondisinya, Pak? Bangunannya? Sudah hampir ini Pak roboh sebenarnya. Sudah hampir roboh, tapi belum roboh ya. Belum. Janganlah Pak, jangan. Jangan ditopang oleh Roh Kudus. Tapi Amin. bagaimanapun memang kalau memang ada biaya sebaiknya memang direnovasi atau dibangun baru sama sekali, Pak. Rencananya sih Pak mau dibangun total karena memang ruangan itu nggak muat lagi. Dari 1 jiwa tahun 97 saat ini sudah 150 lebih Pak. Jemaat. Jiwa. Oh, puji Tuhan. Dari 1 ya, Pak ya? Dari 1 jiwa. Luar biasa, dari 1 jiwa setia Bapak layani, nggak gengsi ya, Pak ya? Amin. Oh, cuma 1, tapi sekarang sudah 150 lebih. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Baik. Amin. Amin. Apa harapan Bapak untuk pelayanan ke depannya, Pak? Kita rindu ya, memang nama Tuhan Yesus dipermuliakan di Temanggung, Sumedang, Jawa Barat, bahkan di Indonesia ya, sama dengan Mission Care. Saya sudah cukup lumayan lama Pak. Ya. Jadi apa harapannya terhadap Mission Care ini, Pak? Mission Care maju terus, menopang, maju terus, menjangkau jiwa yang belum terjangkau dan hamba-hamba Tuhan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yunus Timotius. Baik. Terima kasih Pak Larmin Manurung, tetap setia melayani sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Terima kasih. Sobat Maestro, terima kasih kami ucapkan kepada pendengar minggu lalu ya yang merespon dan kemudian telepon ke Elsa di sekretariat. Saya punya baju-baju layak pakai yang bisa dipergunakan dan kemudian diberikan kepada kami. Mobil saya kemarin waktu mengangkatnya penuh bagasi, penuh di tengah, penuh di depan, penuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan sumbangan, ya itu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkannya. Sobat Maestro, kalau Anda semua tergerak hatinya untuk berpartisipasi menjadi member, silahkan hubungi kami. Nah, ini saya ditemani oleh Elsa. Elsa setiap Senin sampai Jumat ada di mana, Elsa? Kita ada di kantor Mission Care Bandung di Jalan Mekar Sederhana nomor 31, Komplek Mekarwangi, Bandung. Bisa juga kalau ada yang mau menghubungi via WA ada di 0812 2102 0222 atau via telepon kantor di 022 522 7487. Bisa juga cek website kita ada di www.missioncarebandung.org atau untuk pengajuan menjadi member bisa email ke kita, email kantor ada di bandungmissioncare@gmail.com, Pak. Iya, terima kasih Elsa. Tak kenal maka tak sayang. Sobat Maestro sudah tahu apa itu Mission Care, visi misinya dan apa yang sudah dilakukan oleh Mission Care. Topang kami lewat doa, topang kami lewat dana. Semua dana yang kami terima kami pertanggungjawabkan baik secara publik, laporannya juga kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yesus pemilik pelayanan ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berpisah. Mari kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa dalam sorga, waktu yang relatif singkat 25 menit kami sudah menyampaikan kepada Sobat Maestro tentang Mission Care Bandung. Kami sudah dengarkan renungan, kami sudah dengarkan 2 partner Mission Care yang melayani Tuhan di 2 tempat yang berbeda, baik kesulitan maupun keberhasilan. Biarlah Tuhan dengan apa yang sudah Mission Care lakukan,
pelayanan pekerjaan Tuhan semakin disebar luaskan. Dan para pendengar kami, Sobat Maestro, digerakkan hatinya untuk ikut menjadi member di Mission Care Bandung. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu minggu depan, Sobat Maestro. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Mission Care Bandung. Terima kasih dan Tuhan memberkati.